Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? As always, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today we are going to discuss the new material in chapter 3 about be healthy and be happy. Jadi, hari ini kita akan mendiskusikan materi yang baru di chapter 3 atau di bab 3 mengenai be healthy and be happy. Jika kalian punya buku paketnya di rumah, silakan buka halaman 34 sampai 52. Perhatikan gambar berikut ini. What picture is this? Bisakah kalian tebak? Ini gambar tentang apa? Sudah jelas ya, kalau ini adalah gambar mengenai produk. Nah, produknya produk makanan seperti Indomie, lalu produk minuman seperti susu UHT, ada Indomilk, Ultramilk, dan lain sebagainya. Tidak di-endorse. Dan selanjutnya ada merek obat. Nah, obatnya obat batuk mungkin ya ini. Nah, selanjutnya, what do you see in the pictures, atau apa sih yang kamu lihat di gambar tersebut atau di produk tersebut? Ya, bisa kita lihat di sini ada ilustrasi mengenai makanannya misalnya, karena ini Indomie, ada ilustrasi mie-nya, ada keterangan brandnya atau mereknya. Lalu kalau di minuman ya sama, ada brandnya, ada mereknya. Di obat pun seperti itu ya, brand, merek, dan lain sebagainya. Lalu, what are written on this package? Apa sih yang tertulis di packagingnya? Ya, tentu saja merek dari produk tersebut ya, misalnya Indomie, lalu ada Ultramilk, dan obat batuk misalnya ini Benadryl ya. Jadi itulah yang tertulis dalam kemasan. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang tertulis dalam kemasan. Misalnya kalau kalian lihat di belakang di bungkus Indomie itu ada bagaimana cara memasak mie-nya, lalu ada komposisi dan lain sebagainya. Misalnya kalian pergi ke suatu supermarket, kalian mau belanja suatu produk. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lihat pertama kali? Packagingnya kah? Atau kalian lebih kepo ke informasi yang lainnya? Karena di suatu kemasan suatu produk pasti ada berbagai macam informasi yang terkait produk tersebut. Nah, jadi hal-hal tersebut mengenai merek, lalu ada komposisi, dan seterusnya itu disebut dengan label. So, today we are going to discuss about label. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai label. What is label? Apa itu label? Label is an information contain outer packaging of a products or goods. Jadi label adalah keterangan yang terdapat pada kemasan luar suatu produk atau barang. Lalu fungsinya apa? Yang pertama, to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Selanjutnya, to give detailed information of the product, untuk memberi informasi detail mengenai produk. Selanjutnya, to avoid harmful effects, untuk menghindari efek berbahaya. Dan yang terakhir, to get the best results, untuk mendapat hasil yang terbaik. Nah, itu tadi beberapa fungsi dari label. Selanjutnya ada tipe-tipe of label atau types of label. Yang pertama, label of medicine atau label obat. Contohnya seperti ini. Label of medicine bisa juga disebut dengan label of drugs ya. Selanjutnya ada label of food atau label makanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada label of drink atau label minuman. Nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini ada beberapa bagian. Jadi, label itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada 10. Yang pertama, brand of product, lalu name of product,
description, content or amount, lalu ada ingredients or composition, selanjutnya ada nutrition facts, lalu ada use, lalu ada direction to use or dosage, selanjutnya ada direction to store, dan yang terakhir ada expiration date. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, brand of product. Brand of product ini adalah merek produk. Misalnya tadi ada mie Indomie. Nah, Indomie itu adalah merek produk. Lalu name of product, nama produk. Tadi merek produk Indomie. Name of produknya adalah mie, karena Indomie menjual mie gitu. Lalu ada description. Description ini penjelasan tentang produk. Biasanya penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Lalu ada content atau amount. Nah, content atau amount ini adalah isi atau jumlah produk tersebut. Selanjutnya ada ingredients atau composition, bahan-bahan atau komposisi. Selanjutnya ada nutrition facts atau info nutrisi. Ada use, penggunaan produk. Mungkin di sini bukan penggunaan ya, kegunaan produk. Lalu ada direction to use atau dosage. Nah, ini dosage ini adalah aturan penggunaan atau dosis. Selanjutnya ada direction to store atau petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir ada expiration date atau tanggal kadaluarsa ya, expired date gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, nah hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu label of medicine atau drug atau label obat. Nah, untuk label food dan drink itu kita akan jelaskan atau diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita fokus saja ke label of medicine atau drug, label obat. Kalian bisa buka buku halaman 35, di sana ada contoh dari label of drug atau medicine. Kita analisis part atau bagian-bagian dari label of medicine ini. Coba di sini ada obat Pinax. Nah, kita analisis kira-kira ada bagiannya apa saja. Nah, di sini ya sudah tertera. Yang pertama ada brand of product atau merek obat, atau brand of drug misalnya ya, bisa merek obatnya adalah Pinax. Lalu ada name of product. Selanjutnya ada content or amount, isi atau jumlah dari produk tersebut, dari obat tersebut. Lalu ada penjelasan mengenai obat tersebut, description. Selanjutnya ada direction to use atau dosage, petunjuk penggunaan obat atau dosisnya. Dan yang terakhir ada direction to store atau petunjuk penyimpanan. Oke, jadi untuk bagian-bagian label itu tidak semua bagian ada dalam satu produk. Misalnya seperti ini nih, seperti obat ini, obat batuk ini, Pinax, dia mungkin saja ada, cuman di sini di keterangannya dia tidak ada misalnya ingredients atau komposisi, lalu kegunaannya tidak ada misalnya, atau nutrition facts juga tidak ada. Nah, jadi tidak semua produk tercantum bagian-bagian dari label seperti itu ya. Lalu the information we can get from drug label. Jadi ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari label obat tersebut. Kita lihat di tabelnya. Ini tabelnya juga ada di buku paket. Yang pertama, brand of drug. Tentu ya, ada available, berarti ada yes, yaitu Pinax ya, yang tadi. Kalian tulis saja di sini statementnya Pinax gitu. Lalu name of product atau drug bisa ada. Kalian tulis children cough di sini. Lalu ada content atau amount, isi dan jumlah produk atau obat tersebut 75 mili. Nah, ini description ada.
cough mixture of formula 440. Nah, ini adalah keterangan atau penjelasan mengenai obat batuk tersebut. Ada formula 440-nya. Selanjutnya ingredients tidak ada karena tidak tercantum di sini ya. Lalu ada nutrition facts juga tidak ada karena tidak tercantum di sini. Lalu kegunaannya tidak ada ya, meskipun ini di sini untuk obat anak misalnya itu bukan termasuk ke dalam kegunaannya. Nah, tidak ada atau tidak jelaskan kegunaannya secara detail di sini, gitu. Tidak ada. Lalu, nah direction to use atau dosage. Nah, ini ada. Dia use medicine according to physician instruction, begitu ya. Gunakan obatnya tergantung instruksi begitu. Lalu direction to store ada. Nah, yang ini yang bawah, keep it in a moderate temperature. Taruhlah di suhu ruangan obatnya ya, jangan di bawah sinar bawah matahari misalnya. Harus di suhu ruangan biasa. Lalu misalnya yang kedua, keep away from children. Di sini ada ya keterangan keep away from children atau jauhkan dari anak-anak. Selanjutnya nomor 10 ada expiration date. Nah, di sini tidak ada expiration date. Kalau misalnya dia tercantum saja di sini expiration date, berarti ada, tinggal cantumkan saja, tulis di sini. Misalnya tanggal berapa, tahun berapa gitu. Karena di sini tidak ada, tulis saja not available. Ada kan contohnya ya di buku paket. Silahkan bisa dibuka lagi contoh yang lainnya. Oke. Nah, karena sekarang pembahasannya mengenai label of medicine atau label of label obat. Hari ini Miss akan kasih tugas kalian untuk mencatat materi label di buku catatan bahasa Inggris. Ada beberapa siswa yang buku catatannya di sekolah ya. Nah, silakan tidak apa-apa skip aja dulu untuk mencatatnya. Tapi kalau misalnya yang buku catatannya ada di rumah, silakan tulis materi label ini di buku catatan seperti biasa. Kalau ada lambang seperti ini, ada tulisan seperti ini, itu yang dicatat di buku. Lalu selanjutnya kalian kerjakan tugas. Nah, tugasnya ada di halaman 36. Kalian mengerjakannya boleh di buku catatan atau boleh di kertas lembar. Nah, kerjakannya yang ini nih. Nah, kalian tadi kan sudah belajar mengidentifikasi atau menganalisis mana sih bagian-bagian produk tersebut. Nah, ditulis di tabel sini. Misalnya ini kan produknya Cipalas. Nah, brand of drug-nya ada ini Cipalas. Kalian tulis Cipalas. Lalu selanjutnya misalnya name of drug ada ini acetaminophen ya. Tulis. Lalu ada description-nya, penjelasannya mengenai obat tersebut, ada alcohol free dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nomor 4, 5, 6, 7, 8 silakan kalian isi sendiri apakah ada bagian tersebut dalam produk tersebut atau dalam obat tersebut. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa dicatat juga materinya. Kalian boleh mengerjakannya di buku catatan atau di kertas lembar. Begitu. Oke, any question? Jika ada pertanyaan, silakan komen di komentar kolom di bawah. Dan kalau misalnya lebih enaknya di grup, boleh di grup biar kita bahas sama-sama. Nah, our next discussion. Jadi, untuk pertemuan hari ini kan kita membahas label of medicine atau label of drug atau label obat. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai label of food and drink.
gitu ya. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. I hope Miss harap apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap sehat, tetap semangat. See you in the next meeting. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.